Nadiem Makarim ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung sejak 4 September 2025. Nadiem disebut sempat bertemu pihak Google untuk meloloskan pengadaan laptop dengan sistem Chromebook. Kerugian negara yang ditimbulkan dalam dugaan kasus korupsi ini mencapai 1,98 triliun rupiah. Nadiem Makarim yang identik dengan warna hijau kini mengenakan rompi berwarna pink. Rompi pink ini identik dengan status tersangka yang disandangkan oleh Kejaksaan Agung. Nadiem yang merupakan Mendikbudristek periode 2019 hingga 2024 ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada 4 September 2025 atas dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek periode 2020-2022. Nadiem Makarim keluar Kejaksaan Agung berteriak dengan lantang bahwa dirinya tidak bersalah. Bagi saya, seumur hidup saya, integritas nomor 1. Kejujuran adalah nomor 1. Allah akan melindungi saya. Insya Allah. Terima kasih. Penetapan tersangka Nadiem Makarim disampaikan dalam konferensi pers di gedung Kejaksaan Agung. Nadiem diketahui melakukan penyelewengan dana alokasi khusus. Nadiem ditetapkan sebagai tersangka setelah Kejagung memeriksa sekitar 120 saksi dan 4 orang ahli dalam perkara ini. Lebih lanjut, hasil penyidikan Kejaksaan Agung, Nadiem Makarim beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak Google membicarakan agar Kemendikbudristek menggunakan Chromebook sebagai barang pengadaan untuk bahan mengajar peserta didik. Pada bulan Februari 2020, NAM yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi melakukan pertemuan dengan pihak dari Google Indonesia dalam rangka membicarakan mengenai produk dari Google, yaitu dalam program Google for Education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh kementerian terutama kepada peserta didik. Dalam beberapa kali pertemuan yang dilakukan dengan pihak Google telah disepakati bahwa produk dari Google yaitu Chrome OS dan Chrome Device Management atau CDM akan dibuat proyek pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Kuasa hukum Nadiem Makarim, Hotman Paris, meminta Presiden Prabowo Subianto agar memanggil Kejaksaan Agung dan meminta kasus Nadiem digelar perkaranya di istana. Hotman berkeyakinan kliennya Nadiem Makarim tidak bersalah. Hal ini disampaikan Hotman Paris di akun media sosial miliknya. Menurutnya, hanya butuh waktu 10 menit untuk membuktikan Nadiem tidak menerima uang 1 sen pun serta markup dalam pengadaan Chromebook. Bapak Prabowo Presiden Republik Indonesia, kalau memang Bapak benar-benar mau menegakkan keadilan, tolong panggil kejaksaan dan panggil saya sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim, gelar perkaranya di istana, dan saya akan buktikan, 1, Nadiem Makarim tidak menerima uang 1 sen pun. 2, tidak ada markup dalam pengadaan laptop. 3, tidak ada yang diperkaya. Sekali lagi, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, yang pernah jadi klien saya 25 tahun. Seluruh rakyat Indonesia ingin agar benar-benar hukum ditegakkan, dan inilah saatnya saya akan membuktikan bahwa Nadiem Makarim tidak melakukan tindak pidana korupsi. Kejaksaan Agung pun merespon pernyataan Hotman Paris. Melalui Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna mengatakan tidak dapat berkomentar banyak karena sedang dalam tahap penyidikan. Lebih lanjut, Kejagung menghormati asas praduga tak bersalah. Istana pun turut merespon pernyataan Hotman Paris yang meminta gelar perkara ulang kepada Presiden Prabowo Subianto. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah tidak ikut campur dalam proses hukum.
Lebih lanjut, dirinya menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara yang ditimbulkan atas dugaan korupsi Chromebook ini mencapai 1.980 miliar rupiah. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.